Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nurzulina Putri dengan NIM A1S1220055. Di sini saya akan membahas mengenai karakteristik item yang dihindari oleh prodi BK. Yang pertama ada hindari pernyataan yang bersifat harapan atau bersifat andaian, seperti penggunaan kata bila mana, apabila, bila, jika, akan, dan sejenisnya. Contohnya, orang tua saya akan memuji saya bila saya mendapat nilai yang baik. Item tersebut bersifat andaian dengan adanya kata akan dan bila. Bandingkan orang tua saya memuji ketika saya memperoleh nilai yang baik. Ini sudah menanyakan pengalaman yang dirasakan anak atau yang pernah terjadi. Yang kedua, ada hindari pemakaian kata sangkal seperti kata tidak, tak, tiada, bukan, dan sejenisnya. Karena akan menimbulkan pemahaman ganda, seharusnya pilih kata yang menjadi lawan kata sesudahnya. Misalkan bila kata suka dijadikan item dengan memakai kata sangkal tidak. Contohnya, orang tua saya tidak suka dengan kekasih saya. Justru bisa diartikan benci, menolak, melarang, atau punya pilihan lain. Seyogyanya item itu tidak menggunakan kata sangkal, tidak tetapi menggunakan salah satu di antaranya. Misalkan mengganti tidak suka dengan melarang. Orang tua saya melarang saya berpacaran dengan kekasih saya. Akan semakin parah lagi bila mana menggunakan kata sangkal berganda. Lalu misalkan lagi orang tua saya bukan tak mampu, seharusnya orang tua saya mampu. Lalu yang selanjutnya ada hindari penggunaan kata atau istilah teknis yang tidak umum dipakai. Misalkan item tersebut berbunyi, dalam mengajar saya suka memberikan reinforcement kepada murid saya. Sebaiknya dalam mengajar saya suka menyampaikan kepada murid bahwa ia mampu mencapai hasil belajar yang baik. Selanjutnya ada hindari item yang menggunakan ukuran ganda atau lebih dari satu. Biasanya item ini menggunakan kata penghubung seperti penghubung dan, dengan, serta, di samping, dan sejenisnya. Sebab kata-kata tersebut cenderung menjadi item yang memiliki ukuran ganda. Contohnya, item guru saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Responden akan bingung bila sudah benar tapi tidak baik atau tidak benar tapi baik. Karena yang baik belum tentu benar dan yang benar belum tentu baik. Responden akan ragu menjawabnya. Maka item ini perlu dipisah menjadi dua item. Selanjutnya ada hindari pertanyaan atau pernyataan yang hanya menyadap rasionalisasi dangkal. Nah, contoh dari item ini saya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan baik bagi murid saya. Seharusnya dapat diganti seperti saya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan runtut. Nah, yang selanjutnya yaitu hindari pertanyaan yang menghendaki jawaban stereotip yang menggiring responden untuk memilih jawaban tertentu. Contoh dari item ini yaitu orang tua saya mengharapkan saya berhasil dalam belajar. Nah, item ini akan cenderung dijawab ya, sebab orang tua mana yang tidak menginginkan anaknya berhasil dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu ada hindari item yang ambigu, tidak tegas, dan meragukan. Contoh dari item ini yaitu saya sering membantu pekerjaan orang tua saya. Kata sering ini justru membuat item tidak tegas karena ukuran frekuensi seperti selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Kalau yang digunakan kata sering, bagaimana dengan responden yang ingin menyatakan selalu? Yang ingin menyatakan selalu membantu pekerjaan orang tua mereka.
mereka tidak mau dikatakan sering. Lalu contoh item ambigu lain yaitu ada, saya melakukan perubahan terhadap cara belajar saya. Perubahan ini bisa mengarah ke arah positif atau negatif. Seharusnya bisa ditegaskan seperti saya telah melakukan perbaikan terhadap cara belajar saya. Mungkin hanya segitu saja pemaparan dari karakteristik yang dihindari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.